coba dari permasalahan yang umum dulu ya, kayak model piramid. Jadi permasalahan yang umum menuju permasalahan yang sempit. Jadi merujuk pada permasalahan yang kamu jadikan judul penelitian ya. Jadi nggak usah apa tadi istilah pengertian apakah, menurut, itu sudah ada di bab 2 ya. Jadi kalau bisa original aja kamu sampaikan tadi ya. Kalau meneliti misalnya amati aja di situ, diamati dulu misalnya di puskesmas ya, kamu mengamati duduk di situ sehari 2 hari. Nanti di situ ada keluhan dari pasien misalnya ya, apa yang dirasakan dia, kemudian bagaimana kepuasan yang diterima, yang bisa diberikan. Nah itu bisa disampaikan di sini. Responden itu juga bisa dikatakan heterogen dan homogen. Ini hati-hati ya, jangan asal menentukan. Misalnya di Cikupa, nah, di Cikupa itu kan ada belum tentu semua pakai wadah ya. Masuk bapak-bapak pakai wadah, nenek-nenek pakai wadah, kan enggak kan? Makanya itu dibatasi ya. Dibatasi itu bagaimana mengalokasi, menyempitkan. Sebenarnya gini, penelitian itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya, semuanya dipermudah. Bahkan populasi yang banyak pun bisa dikecilkan, kan gitu kan. Tapi untuk mengecilkan itu kan tentu pakai rumus ya, atau pakai pendapat sumber yang bisa, yang diketahui itu misalnya pegawai itu kan diketahui jumlahnya ya. Nah kalau pemasaran itu biasanya konsumen itu berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka kalau saya sebut sebagai populasi yang bergerak ya. Populasi diam kamu bisa menggunakan sloping ya. Tapi kalau bergerak itu tidak bisa di sloping. Sloping itu mengecilkan jumlah sampel dari populasi yang besar, tapi dengan rumus. Bisa kamu menggunakan 10%, bisa menggunakan 5% ya. Boleh gitu ya. Terus hati-hati kalau untuk marketing ya. Marketing itu tentu untuk mengambil populasi ya, ini kan tidak semudah dengan yang SDM, karena marketing itu kan populasinya bergerak. Jadi kamu harus menggunakan kurun waktu tertentu. Misalnya kamu meneliti 1 bulan untuk mengambil data primer. Bapak, biasanya gini, kayak kasus saya nih, saya meneliti selama 1 bulan. Nah dalam 1 hari itu saya meneliti 2 jam dan mendapatkan konsumen misalnya 5 atau sampai 10 orang ya. Itu yang bisa dijadikan sebagai populasi. Iya. Nah 1 hari 2 jam ya. Dalam waktu 6 minggu, dalam waktu 4 bulan. Kalau 32 ya fluktuasinya seperti itu, fluktuasi frekuensi. Kalau menemukan konsumen 5 orang pun bisa Pak ya? Bisa, 10 juga bisa kalau memang sehari ada 10 ya. Tapi dengan catatan mereka mudah diajak bicara, mudah dimintai pendapat. Jangan sampai konsumen kamu mintai pendapat nggak mau, kamu paksa nggak boleh. Ya kan? Ada yang kadang-kadang di mall itu kan diminta cuma suruh minum kopi kecil aja, kadang-kadang kamu lari-lari nggak mau kan? Males. Kenapa? Kamu nggak solidaritas, kan gitu kan? Kadang-kadang kasihan gitu. Padahal dia hanya butuh referensi, masukan, bisa kan gitu. Disebut apa nama yang berselesai itu bisa disebut sampling jenuh Pak? Sampling jenuh itu kurang dari 30, beda lagi. Oh beda lagi. Ya, misalnya penelitian menggunakan sampling jenuh, itu berarti populasinya kurang dari 30. Kita 28, 27, 24, 25. Itu berarti kan tetap kurang dari 30. Kalau lebih dari itu disebutnya apa? Ya disebutnya populasi aja. Ya, memang ada tekniknya. Itu sampling jenuh itu adalah teknik pengambilan samplingnya. Teknik pengambilan sampel. Ya, kadang-kadang ada 100, ada 200, ada 1000, ada 10.000. Itu tekniknya beda. Ya. Lalu itu yang tidak bergerak, misalnya yang 200, ya bisa
kamu ambil nanti diselopin. Kalau di atas 1000 ya Pak digunakan HRIP untuk mengambil sampelnya. Ya, jadi itu ada teorinya, jadi tidak asal ini saya temukan sekian, nggak boleh. Ya, nah, saya bilang sloping itu untuk yang tidak bergerak, jumlahnya sudah diketahui, karyawan itu jumlahnya diketahui. Misalnya divisi itu satu divisi ada 400, nah baru bisa digunakan sloping. Supaya apa? Peneliti dimudahkan dengan jumlah populasi yang besar, kan gitu kan? Gitu loh. Sebenarnya dengan kita mengenal teori itu penelitian menjadi lebih gampang. Karena kita dikasih kemudahan untuk menggunakan supaya tidak rumit, ya. Beda kalau itu penelitian dari pemerintah misalnya, itu populasi yang nyata kan gitu. Ya. Ini tidak boleh diwakili, jadi harus benar-benar akurat, update. Nah, itu beda. Kalau mahasiswa meneliti itu kan sebenarnya belajar. Bermain adalah logik, sistematis, empiris. Oke, baru nanti pada bab 5 itu baru rasionalnya akan dipertanggungjawabkan, kira-kira rasional nggak? Betul, ya. Kalau misalnya gaji sedangkan di karyawan ada uang lembur, itu berarti kalau judul gaji sudah tidak bisa digunakan, ya. Jadi misalnya menggunakan kompensasi ya lebih pas daripada gaji, gitu, ya. Boleh nggak diganti? Harus diganti daripada kamu nanti bingung, ya. Terus yang wadah, misalnya kamu harus menentukan, misalnya populasi itu yang bisa diteliti adalah homogin. Kamu harus ngerti homogin dan heterogen. Kamu laki-laki perempuan, ini bisa homogin, bisa heterogen. Oke? Kalau jenis kelamin berarti tidak homogin. Ya, kalau ditutup dengan kerjaan yang kasar dan sebagainya itu tidak homogin. Gitu. Tapi kalau misalnya ini adalah mahasiswa utara berarti homogin, karena perempuan dan laki-laki itu adalah mempunyai karakter yang sama sebagai mahasiswa. Betul ya? Apalagi yang mau ditanya? Karena SAP-nya udah begitu. Ya, kamu istilahnya saya menjawabnya pasti patah-patah karena berkaitan dengan logik dan empiris. Ya. Jadi sistematisnya ya kamu harus, kalau misalnya kasih saya email terus logiknya gimana, logikanya pikir, ya kamu saya jawabnya gimana kalau dengan ini, kan gitu kan. Jadi secara sistematis mungkin jalan, tapi secara logikanya nggak bisa. Nanti saya gimana mau ngasih masukan, ngasih, misalnya kamu saya salahkan seperti ini, kalau di email gimana, kamu bisa nangkep nggak kira-kira? Enggak kan? Itu baru secara sistematis mungkin bisa dipercaya, terima, tapi secara logis ya. Ini di WA gaji, saya suruh gaji upah, insentif kompensasi aja bingung sampai sekarang masih di bawah gaji. Ya itu baru di email, kan sama loh, sama aja. Kamu maksudnya tak suruh bedakan. Itu pengertian gaji itu apa, pengertian upah itu apa, pengertian kompensasi itu apa, ya kan? Insentif, supaya pada saat saya tanya, pada saat ketemu dengan saya, kamu ngerti. Setelah ketemu dengan saya bingung kan? Harus punya mewakili masalah. Kalau misalnya di perusahaan gaji, dia menerima gaji, iya, uang lembur, iya. Kesehatan, iya, itu kan bukan gaji, ya kan? Kesehatan aja nggak ada. Terus uang makan ada juga. Ya, itu maksudnya pada kompensasi. Mengerti nggak? Jadi kalau sudah bicara konsultasi beda dengan konsultasi dengan saya mata kuliah, itu berbeda lagi. Kalau mata kuliah mungkin lebih banyak dikembangkan, ya. Tapi
tapi kalau penelitian itu memang harus begitu supaya kamu terarah. Jadi cara berpikirnya terarah, cara mengambil datanya juga terarah, ya. Tidak menyasar. Tadi di Cikupa itu kan banyak karakteristiknya berbeda-beda, usianya berbeda-beda. Ya, mungkin dikatakan bahwa cakupan dari sekian. Makanya kalau dulu ada pelajaran bagaimana membuat random sampling itu pakai lempar bulatan bola hoop. Itu walaupun tidak uturukin ya jadikan uturukin. Mungkin maka dikatakan kuota sampling. Ya, jadi dikuotakan, dibatasi supaya populasi itu tidak bias atau tidak keluar dari masalah yang mau diteliti. Kan gitu kan? Ya, ini misalnya mahasiswa Untara ini saya cari itu ya ini yang punya masalah. Ya, yang kena, yang lain mungkin masih belum skripsi. Itu kan mahasiswa juga. Semester 1 juga mahasiswa juga. Ya, semester 6 juga mahasiswa juga. Nah, disinilah itu namanya populasi. Seperti itu yang punya sifat ya homogen. Jadi hati-hati ya. Populasi juga harus homogen, judul juga harus homogen. Ngerti nggak judul homogen? Jadi data primer sekunder jadikan satu, itu berarti heterogen dari judulnya saja. Ya. Jadi mengandung mana kualitatif, kuantitatif dijadikan satu. Dengan data sekunder primer itu nggak boleh. Itu juga tidak dibenarkan. Jadi kalau primer ya primer semua, kalau sekunder sekunder semua datanya. Ya, oke. Ya wis, cukup ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.